Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di malam yang penuh dengan keberkahan, di malam yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita di awal bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti alhamdulillah telah tiba, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk memasuki bulan ini. Mudah-mudahan puja serta puji syukur kita dapat mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang tentunya dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Wabil khusus, semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna sampai dengan selesai bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di antara kemuliaannya adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan ini kita semua umat Islam tidak terkecuali diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa dalam arti fikih yang kita ketahui bersama adalah menahan makan dan minum, menahan masuknya sesuatu dari depan dan dari belakang. Pintu depan maksudnya lubang yang ada di mulut kita, dan dari belakang adalah lubang yang ada di bagian kemaluan kita atau belakang bubur kita. Dari sejak fajar adzan subuh dan berakhir hingga adzan maghrib. Jadi dari sisi fikih, ketika belum berkumandang adzan subuh, maka kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Ketika sudah terdengar adzan Allahu Akbar subuh, maka makanan harus di stop. Sudah tidak diperkenankan lagi untuk makan. Adapun ulama Syafi'i memberikan ihtiyat, memberikan kehati-hatian, ada yang disebut dengan waktu imsak. Waktu imsak itu kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum adzan subuh. Ini menurut mazhab Syafi'i baiknya pada saat imsak, pada saat sebelum adzan subuh 5 atau di 10 sampai 5 menit itu diupayakan sudah tidak diperkenankan makan. Namun jika masih ada yang mau makan, dipersilahkan. Yang jelas tidak boleh makan pada saat sudah berkumandang adzan subuh. Waktu itu akan berakhir. Kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai dengan adzan maghrib.
ketika maghrib datang, azan maghrib tiba, Allahu Akbar, itu kita diperbolehkan ya untuk berbuka puasa. Dalam istilah fikih, untuk sahur kita disunnahkan untuk takjil dengan hamzah, takjil, memperlambat. Jadi sunnahnya, khususnya ibu-ibu ini ya, yang suka bangun malam jam 2 sudah sahur, sudah masak ya. Sebetulnya sunnahnya itu makannya di menjelang adzan atau menjelang imsak. Kalau misalnya adzan itu jam 5, maka sunnahnya makan itu jam setengah 5. Kalau di Saudi Arabia itu adzannya 2 kali. Ada namanya adzan fajar kadzib, ada namanya adzan fajar shadiq. Adzan fajar kadzib itu ingin menandakan bahwa disitulah sunnah kita untuk sahur. Lalu nanti adzan fajar shadiq, itu sudah tidak diperbolehkan makan ya. Nah, biasanya di Saudi itu jarak antara fajar kadzib dengan fajar shadiq itu 1 jam. Jadi sunnahnya untuk puasa, untuk sahur namanya takjil dengan hamzah, takjil. Tapi untuk berbuka puasa sunnahnya ta'jil dengan ain, disegerakan. Jadi kalau sudah adzan maghrib, jangan entar untuk berbuka, harus segera ya. Meskipun punya kegiatan, meskipun punya sesuatu yang penting, maka sunnahnya disegerakan. Jadi kalau adzan maghrib ya harus segera berbuka. Tapi diingat, jangan mentang-mentang dengar adzan langsung berbuka ya. Harus diteliti terlebih dahulu ya. Jangan tiba-tiba karena ada yang menyetel TV atau menyetel radio atau menyetel handphone ya, 5 menit saja sebelum adzan sudah adzan lalu dia berbuka, maka puasanya terhitung batal ya. Ini harus diingat ini sekali lagi. Jadi harus hati-hati, dikarenakan berbuka bukan pada saat berbuka puasa ya, maka puasanya dihitung batal ya. Harus hati-hati ya, jangan lengah, jangan terburu-buru, jangan mentang-mentang takjil ya, jangan mentang-mentang segera ya. Ada anaknya yang lagi belajar adzan ya, ikut berbuka ya, hati-hati. Nah, ini tentang sesuatu ya, atau puasa yang kita lakukan secara fikih. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum atau masuk sesuatu dari depan atau belakang, dimulai dari saat adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Adapun sunnah-sunnahnya, inilah yang dikemukakan oleh hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan balasan kecuali balasan lapar dan haus saja. Meskipun bulan ini adalah bulan mulia, namun tetap kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan yang terbaik yang kita miliki. Harus kita tunjukkan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari ibadah yang kita kerjakan, baik yang sunnah, bahkan yang wajib sekalipun. Allah melalui Rasulnya telah memberikan kita bonus yang sangat besar di bulan ini.
Pahala wajib yang kita kerjakan akan berlipat sampai dengan 70 kali lipat. Sedangkan ibadah yang sunnah akan mendapatkan pahala laksana pahala kita melaksanakan ibadah wajib. Maka kesempatan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Bahkan ada hadis yang menyatakan maknanya tidurnya orang yang berpuasa merupakan ibadah. Jangan dijadikan itu ibadah yang nomor satu. Tidurnya orang puasa merupakan ibadah ini adalah ibadah yang nomor terakhir setelah ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan. Artinya apapun yang dilakukan orang yang berpuasa ketika dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan pahalanya akan berlipat ganda. Menyapu, menyapa, tersenyum kepada orang itu sudah merupakan ibadah dan pahalanya akan berlipat di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidur. Tidur yang kita lakukan, niatkan agar kita nanti kuat untuk melaksanakan ibadah. Tidur yang kita lakukan misalnya di siang hari, niatkan agar nanti malam kita mampu melaksanakan ibadah sholat tahajud di bulan suci Ramadan. Puasa dengan sholat malam dalam hadis Rasul akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini menandakan bahwa antara puasa dengan sholat memiliki keterikatan yang kuat. Seolah-olah Rasulullah ingin bilang, seolah-olah kalau puasa Anda siangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malamnya Anda akan dimudahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Seolah-olah seperti itu. Maka tanamkan dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita niat untuk melaksanakan ibadah puasa, meskipun memang kita bermadzhab Syafi'i, kewajiban niat puasa menurut mazhab Syafi'i itu harus berada di malam pada saat kita akan melakukan puasa esok hari. Jadi mazhab Syafi'i mewajibkan kita niat setiap malam. Namun untuk kehati-hatian, jika kita lupa, maka niatkan berpuasa seperti yang difatwakan oleh mazhab Maliki. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan boleh niat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di awal Ramadan. Jadi olehnya itu, untuk kehati-hatian, khawatir kita lupa, ya, tapi kita berupaya sekuat tenaga untuk berniat di setiap malam harinya. Namun tetap kehati-hatian kita laksanakan, dan bukan rencananya untuk talfik atau menggabungkan antar mazhab, mencampur adukan dan bahkan membuat mazhab baru, bukan itu. Namun untuk kehati-hatian saja, mari kita niat untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma Jami'i Syahri Ramadan Fardha Lillahi Ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan tahun ini karena kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita niat puasa untuk esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanata lillahi ta'ala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa dan penuh dengan semangat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.